بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setiap mukmin, setiap muslim dan setiap insan secara umum, mereka pasti berupaya dan berusaha untuk menjadi hamba yang terbaik, untuk menjadi orang yang terbaik. Demikianlah tabiat dasar umat manusia. Semuanya pasti menginginkan kebaikan, baik kebaikan tersebut di dunia ataupun kebaikan tersebut di akhirat setelah kematian nanti. Telah diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim dalam Kitabus Sunnah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi alaihi salatu wassalam beliau pernah memberitakan, pernah mengabarkan kepada umat yang mulia ini bahwasannya di tengah-tengah umat ini ada dua golongan. Di antara mereka ada orang yang merupakan kunci-kunci kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Demikian juga Nabi alaihi salatu wassalam memberitakan bahwasannya di tengah-tengah umat ini ada orang-orang yang merupakan pembuka-pembuka jalan-jalan keburukan dan penutup-penutup pintu kebaikan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna minan nasi nasan mafatih lil khair wa maghaliq lisyarr. Sesungguhnya di kalangan umat manusia itu ada sekelompok orang mafatih lil khair, merupakan kunci-kunci kebaikan, wa maghaliq lisyarr, dan penutup-penutup pintu keburukan.
Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan golongan yang kedua, inna minan nasi nasan mafatih lisyarr wa maghaliq lil khair. Sesungguhnya di sana juga ada, kata Nabi alaihi salatu wassalam, orang-orang, sekelompok orang, tipe manusia, maghaliq lil khair, penutup kebaikan, pembuka kejelekan. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan balasan ganjaran bagi orang yang berupaya menjadi mafatih al-khair, dan ancaman bagi mereka-mereka yang menjadi pembuka-pembuka keburukan dan penutup-penutup kebaikan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fatuba liman ja'alallahu mafatihul khair ala yadai. Beruntunglah bagi orang-orang yang Allah jadikan dia sebagai kunci-kunci kebaikan melalui perantara dia. Wawailun, dan celakalah pula bagi mereka-mereka liman ja'alahullahu mafatih lisyarr ala yadayhi. Kata Nabi alaihi salatu wasalam sebaliknya, wailun, celakalah, binasalah bagi orang-orang yang Allah jadikan dia sebagai kunci-kunci keburukan, pembuka-pembuka keburukan melalui perantara dia. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muslim yang baik adalah muslim yang berupaya untuk menjadi muslim yang bermanfaat bagi orang lain. Muslim yang baik adalah muslim yang berupaya untuk menghentikan keburukan dia, baik secara lisan ataupun gangguan tangannya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik adalah muslim yang tatkala kaum muslimun selamat dari gangguan lisan dan tangannya dia, selamat dari gangguan omongan dia, selamat dari celaan dan cacian dan fitnahnya dia, dan juga selamat dari gangguan fisik yang dia berikan kepada kaum muslimin yang lain. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu kebaikan sangatlah banyak. Kalau kita berupaya untuk menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan tadi, Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'an ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang membimbing, menunjukkan ke orang lain kepada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahalanya serta pahala orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun sampai hari kiamat. Berapa banyak kebaikan yang ditebarkan oleh dia melalui jalan-jalan kebaikan tersebut. Terkadang ada sebagian orang yang menjadi perantara pembuka kebaikan dengan ikut andil, semisal menunjukkan di mana tempat majelis ilmu pengajian, ikut andil dalam menyebarkan ceramah-ceramah, audio-audio, suara-suara yang berisi ilmu yang bermanfaat. Dia mendapatkan kebaikan dari satu orang, kemudian orang yang berikutnya, kemudian yang berikutnya sampai hari kiamat. Di sana ada juga orang yang menebarkan kebaikan dengan cara dia mengajarkan, membimbing umat manusia dengan ilmu. Namun sangat disayangkan kaum muslimin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana juga didapati orang-orang yang berupaya, sadar ataupun tidak, kondisinya dia merupakan pintu-pintu keburukan. Dia pembuka-pembuka keburukan, penutup-penutup kebaikan dengan berbagai macam cara dan tipe.
Lihatlah Nabi alaihi salatu wassalam memberikan ancaman kepada mereka yang membuka pintu-pintu keburukan. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min auzarihim syai'an ila yaumil qiyamah. Siapa yang menunjukkan kepada suatu keburukan lalu dikerjakan oleh orang lain, maka dia menanggung dosa tersebut dan dosa orang yang mengerjakan tersebut sampai hari kiamat tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya tadi. Ini dikenal dengan dosa jariyah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bagaimana anak seorang yang mulia, anak seorang nabi, anak Abul Bashar yang telah melakukan pembunuhan di muka bumi. Awwalu man sanna al-qatl. Dia disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam menanggung beban, menanggung dosa setiap kali pembunuhan yang terjadi di muka bumi, tatkala dengan cara kezaliman. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, inna bna Adam al-awwal ma min nafsin tuqtalu zulman illa kana li bni Adam al-awwal kiflun min damiha. Tidaklah ada satu jiwa yang terbunuh dengan cara dizalimi, terbunuh dengan terzalimi, melainkan anak Adam yang pertama kali melakukan pembunuhan di muka bumi ketika itu, dia akan menanggung dosa tersebut, dia akan tanggung jawab sampai hari kiamat. Kita lihat kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada detik ini di belahan bumi ini alangkah banyaknya pembunuhan-pembunuhan. Semuanya dia akan menanggungnya. Apakah bermanfaat nasabnya dia dalam keadaan dia seorang nabi, anak seorang nabi? Man batu'a bihi amaluhu lam yusri'hu bihi nasabuhu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang dibuat lambat oleh amalannya tidak bisa dipercepat dengan nasabnya dia tadi. Lihat anak seorang nabi, kondisinya punya tanggung jawab beban besar. Li'annahu awwalu man sanna al-qatl. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, dikarenakan dia adalah orang pertama kali yang menanggung dosa keburukan, dosa pembunuhan di muka bumi ketika itu. Aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat juga bagaimana seseorang yang terburai ususnya, dia terbakar di dalam neraka dengan yang sangat panas neraka tersebut. Dalam kondisi neraka yang panas, dia pun disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan usus yang terburai. Apa yang menyebabkan dia? Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ra'aitu Amr ibn Luhai yajurru qasbahu aw am'ahu finnar li'annahu awwalu man sayyabal sawa'i fi jaziratil Arab. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, aku melihat Amr ibn Luhai menyeret ususnya yang terburai di dalam neraka. Dikarenakan sebabnya dia adalah orang yang pertama kali memasukkan kesyirikan, membawa kesyirikan, membawa kepada penyembahan berhala di Jaziratul Arab. Lihat ancamannya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia membawa berhala-berhala tersebut
dibawa ke Jaziratul Arab. Kemudian dia dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman dihinakan di neraka jahanam. Dalam kondisi yang terhinakan, cukuplah panas neraka sebagai azab yang besar bagi dia. Namun tidak cukup sampai di situ, ternyata Allah hinakan dalam keadaan ususnya terburai dan diseret oleh orang tersebut. Kalau seandainya di muka bumi kita melihat ada orang berjalan dengan membawa usus yang terburai, tentu kita akan merasa menjijikkan, seram dan yang lainnya. Namun bagaimana kalau kondisi orang tersebut berada di dalam neraka dengan membawa usus yang terburai, dia keliling kemana-mana di neraka tersebut. Na'udzubillah, ancaman yang besar tatkala dia menjadi orang yang pertama kali pembuka keburukan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk keburukan yang tanpa disadari oleh sebagian kaum muslimin adalah menyebarkan segala macam bentuk kemaksiatan, baik dalam bentuk gambar-gambar porno, gambar-gambar yang terbuka auratnya, video-video porno, atau tindakan-tindakan yang tidak layak dilihat oleh kaum muslimin. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam kitab Al-Kabair, termasuk dosa besar adalah ikut andil menyebarkan kemaksiatan di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang menyukai tersebarnya perbuatan keji, tersebarnya kemaksiatan, senang ditonton oleh orang banyak di tengah-tengah orang-orang yang beriman, dia berhak mendapatkan azabun alim, azab yang sangat pedih, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, ancaman besar dan termasuk dosa besar. Kam minan nas, berapa banyak kita jumpai di sebagian kaum muslimin, mereka ikut andil menyebarkan celaan dan cacian terhadap kaum muslimin, ikut andil menebarkan berita-berita hoaks di grup-grup WA, di media sosial, ikut andil menyebarkan foto-foto mesum, gambar-gambar mesum, ikut andil menyebarkan orang-orang yang berlenggok-lenggok dari kalangan para biduan di status-status WA supaya dilihat dan ditonton oleh banyak orang. Ini semua kemungkaran yang dia akan dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk pintu-pintu keburukan adalah an-namimah, adu domba, memprovokasi. Nabi alaihi salatu wassalam mengancam orang-orang yang suka memprovokasi, mengadu domba sesama kaum muslimin. Berapa banyak dua pasangan suami istri bisa bercerai dengan sebab adu domba. Dua saudara yang berteman akrab menjadi berpisah dan bermusuhan dengan sebab adu domba. Antara rakyat dan penguasanya terjadi pertikaian dan pertumpahan darah dengan sebab adu domba. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la yadkhulul jannah namam, la yadkhulul jannah qattat. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang kerjaannya menebar adu domba di tengah-tengah umat Islam, di tengah-tengah kaum muslimin. Dia menukilkan kalam di sini seperti ini dan menukilkan kalam ini seperti ini. Dia memprovokasi, menyebarkan kebencian di tengah-tengah kaum muslimin. Yang Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kita semua sesama kaum muslimin untuk saling mencinta. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tanajashu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling hasad,
saling najis, saling benci, saling membelakangi. Namun kalian hendaklah menjadi orang yang senantiasa bersaudara, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Namun di sana didapati orang-orang yang berupaya menyebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Senang kalau seandainya di sana terjadi pertikaian, senang kalau di sana terjadi permusuhan, keributan yang dia cari. Bukankah Nabi alaihi salatu wassalam pernah melewati kuburan yang orang tersebut sedang diazab? Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, innahuma la yu'azzaban wa ma yu'azzaban fi kabir. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, keduanya sedang diazab. Keduanya diazab bukan pada permasalahan yang besar menurut mereka berdua. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, adapun salah satu dari dua orang tersebut, fakana yamshi bin namimah. Dia dulu suka menebar provokasi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita berupaya untuk menjadi muslim yang baik. Menjadi pembuka pintu kebaikan, penutup pintu-pintu keburukan. Bukan kita menjadi provokator di grup-grup WA, menjadi provokator di media sosial. Ingat, satu kalimat yang Anda ucapkan semata-mata dengan dengan nyimak, dengan minyak, Anda sudah ikut andil dalam memprovokasi, menyebarkan keburukan. Ingat, apa yang kita perbuat akan kita panen nanti di akhirat. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan prinsip dalam Islam bahwasannya seorang hamba, kalaupun dia tidak bisa berucap dengan cara yang baik, maka hendaklah dia diam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Man kana yu'minu billahi wal yawmal akhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhirah, falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ucapkan yang baik atau dia diam. Kalau Anda tidak bisa berucap dengan yang baik, Anda tidak bisa membawa dalil Al-Quran, tidak bisa membawa dalil dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi membimbingkan kepada Anda, nabinya Anda. Nabi mengatakan, falyakul khairan aw liyasmut, diam. As-samtu najah, diam adalah kebaikan. Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan, la tatakallam bikalamin ta'tadiru minhu godan. Jangan kalian berucap dengan suatu ucapan yang nanti di hari esok kalian meminta udzur atas ucapan kalian sendiri. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pegang baik-baik prinsip Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengajarkan kepada kita semua untuk menjadi mafati al-khair wa maghaliq asyarr. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bertanya di hadapan para sahabat, ala unabbiukum bi khairikum min syarrikum. Maukah aku kabarkan kepada kalian orang-orang terbaik di kalangan kalian, min syarrikum, dari orang-orang yang terburuk di kalangan kalian. 3 kali Rasul bertanya kepada para sahabat, menawari para sahabat, ala unabbiukum bi khairikum min syarrikum. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang terbaik dan orang terburuk? Kali yang ketiga para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, akhbirna bi khairina min syarrina. Tentu ya Rasulullah, kabarkan kepada kami orang terbaik dari kalangan kami, dan kabarkan juga orang terburuk di kalangan kami. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang yurja khairuhu, diharapkan kebaikannya,
wa yu'man syarruhu, dan dirasa aman dari keburukan dia. Orang yang terbaik adalah orang yang senantiasa menanti kebaikan dari dia dan merasa aman dari gangguan keburukan dia. Wa syarrukum, kata Nabi alaihi salatu wasallam, seburuk-buruk kalian man la yurja khairuhu wa la yu'man syarruhu. Seburuk-buruk kalian adalah orang yang tidak bisa diharapkan kebaikannya. Kalau bahasa kita Palembang, ndak kati ambean. Wala yu'man syarruhu, dan keburukannya juga ndak bisa dirasa aman. Apa yang mau diambil dari orang ini? Kebaikan manfaat ndak bisa diambil, keburukannya senantiasa ada. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhi pintu-pintu keburukan. Jauhi pintu-pintu yang bisa mengantarkan kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama di zaman sekarang ini, bahwasannya media sosial ini tadi itu ibarat pisau mata dua. Ibarat sikin zatu haddain, pisau yang memiliki dua mata. Terkadang bisa bermanfaat untuk kebaikan, terkadang bisa untuk bermanfaat untuk keburukan. Kita ini berada di tahun 2003. Sebentar lagi masa-masa politik pemerintahan. Muslim yang baik tidak ikut campur dalam mengkritisi, mencela pemerintah. Sibukan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjadi pemimpin Indonesia, tugas kita mendengar dan taat, tidak ikut dalam kancah seperti itu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tentang sifat hamba al-ubudiyah, yang hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ubudiyah yang mutlaqah. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengibaratkan dengan menukil dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam, malaka walaha fa inna hidaaha fa inna ma'aha wa siqaaha taridul ma'a hatta ya'tiha rabbuha. Apa urusanmu dengan onta tersebut? Dia punya air, dia bisa mendatangi, mencari rumput, dia bisa mengambil air, hatta ya'tiha rabbuha, sampai dia datang kepada Rabbnya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, demikian juga ahlul ubudiyah. Tidak ada butusan dia, tidak ada keperluan dia dengan dunia ini tadi. Tempat khulwanya adalah masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Imamnya adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Tujuannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Barang siapa yang hati dan tujuannya tersibukkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecukupan kepada dia dan keselamatan kepada dia. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.